Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa melakukan presentasi dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari kelompok 22 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang kerusakan akibat gempa dan solusi pasca gempa. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri, Muhammad Zulkarnain, sebagai moderator sekaligus pemateri pertama, Muhammad Hairul Tamimi sebagai pemateri kedua, dan Muhammad Irwan sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja kita mulai. Terlebih dahulu, saya akan membacakan materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, pengertian gempa bumi, jenis-jenis gempa bumi, kerusakan akibat gempa bumi, dan solusi pasca gempa bumi. Nah, selanjutnya saya akan membacakan pengertian gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di muka bumi yang disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selanjutnya, jenis-jenis gempa bumi. Yang pertama, gempa runtuhan. Gempa runtuhan yaitu gempa yang terjadi karena adanya ledakan pada pekerjaan bawah tanah yang mengakibatkan runtuhnya lapisan batu atau tanah. Juga dapat mengakibatkan getaran dalam tanah. Yang kedua, gempa vulkanik. Gempa vulkanik, gempa yang terjadi karena adanya aktivitas vulkanik seperti proses keluarnya magma panas ke atas permukaan tanah. Nah, dan yang ketiga, gempa ledakan. Gempa ledakan terjadi karena adanya ledakan yang sangat besar di dalam tanah, misalnya akibat percobaan ledakan nuklir, panas, dan tekanan yang sangat tinggi. Dan yang terakhir, gempa tektonik. Gempa bumi jenis ini erat sekali hubungannya dengan aktivitas lempeng tektonik. Gerakan lempeng tektonik dapat saling beradu atau konvergen, saling menggeser atau shear, saling tarik atau tension, dan kombinasi diantaranya. Nah, selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Hairul Tamimi. Kerusakan akibat gempa bumi. Pada saat terjadi gempa bumi, banyak sekali korban meninggal dunia, kehilangan harta, traumatik, dan berbagai kerugian lainnya. Namun, peristiwa gempa bumi yang terjadi bukanlah penyebab dari hilangnya korban tersebut, melainkan akibat kegagalan struktur atau tidak kuatnya bangunan untuk menopang beban gempa yang diakibatkan oleh gempa bumi. Adapun kerusakan akibat gempa bumi, yang pertama kerusakan bangunan bawah atau substory. Biasanya terjadi pada bangunan yang lebih dari satu. Lunaknya bangunan di bagian bawah menyebabkan bangunan langsung roboh atau bisa dikatakan bangunan lantai bawah lebih getas daripada bangunan atasnya yang lebih kaku. Banyak peristiwa gempa bumi yang terjadi kerusakan bangunan atas baik-baik saja, akan tetapi bangunan bawah rata dengan tanah. Namun ada juga kerusakan substory pada bagian tengah bangunan dan bagian lantai 3 tetap kaku atau kokoh. Yang kedua, detail bangunan yang kurang tepat. Banyak bangunan berlantai lebih dari satu tidak memahami sejarah terjadinya gempa bumi. Misalkan kolom yang didesain tidak boleh hancur terlebih dulu dibandingkan dengan bangunan non-struktur. Namun banyak keruntuhan terjadi akibat kolom yang tidak bisa menahan beban terlebih dulu, seperti yang dikatakan dalam SNI Beton 2002 yang menyebutkan bahwa diameter minimum satu tulangan kolom sangkang bangunan adalah 10 mm. Tulangan tersebut harus ulir, walaupun dibolehkan polos, alangkah baiknya digunakan tulangan ulir. Yang ketiga, kerusakan bangunan non-struktur. Biasanya dinding bangunan yang roboh karena tidak terikat dengan baik. Ikatan dinding bata ke kolom beton atau bangunan beton tidak kuat sehingga bata tidak bisa menahan beban gempa. Yang keempat, kerusakan selanjutnya adalah mutu beton yang kurang pas.
dari beberapa kejadian gempa bumi ada beberapa bangunan yang tulangan utama, tulangan sengkang masih terlihat dalam kondisi baik. Namun beton hancur lebur. Hal ini diakibatkan kualitas mutu beton yang kurang baik atau jelek. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Irwan. Solusi pasca gempa bumi. Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 secara skematis sebagai berikut. 1. Tanggap darurat bencana. Serangkaian tindakan yang diambil secara cepat menyusul terjadinya suatu peristiwa bencana, termasuk penilaian kerusakan, kebutuhan, damage and needs assessment, penyaluran bantuan darurat, upaya pertolongan dan pembersihan lokasi bencana. Yang kedua, rehabilitasi. Serangkaian kegiatan yang dapat membantu korban bencana untuk kembali pada kehidupan normal, yang kemudian diintegrasikan kembali pada fungsi-fungsi yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga, rekonstruksi. Serangkaian kegiatan untuk mengembalikan situasi seperti sebelum terjadinya bencana, termasuk pembangunan infrastruktur, menghidupkan akses sumber ekonomi, perbaikan lingkungan, pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, prevensi. Serangkaian kegiatan yang direkayasa untuk menyediakan sarana dan yang dapat memberikan perlindungan permanen terhadap dampak peristiwa alam, yaitu rekayasa teknologi dalam pembangunan fisik. Kelima, kesiapsiagaan bencana. Upaya-upaya yang memungkinkan masyarakat, individu, kelompok, organisasi dapat mengatasi bahaya peristiwa alam melalui pembentukan struktur dan mekanisme tanggap darurat yang sistematis. Yang keenam, mitigasi. Serangkaian tindakan yang dilakukan sejak dari awal untuk menghadapi suatu peristiwa alam dengan mengurangi atau minimalkan dampak peristiwa dalam alam tersebut terhadap kelangsungan hidup manusia dan lingkungan hidupnya. Yang ketujuh, sistem peringatan dini. Informasi-informasi yang diberikan kepada masyarakat tentang kapan suatu bahaya peristiwa alam dapat diidentifikasi dan penilaian tentang kemungkinan dampaknya pada suatu wilayah tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby, I be pulling up, I'm pulling up. I don't really wanna fuck, just want your love. With you, I be feeling up, not feeling numb. Baby, can I be the one?